Jangan lupa like dan subscribe channel Karomah Al-Islam, karena jika bukan umat Islam yang mendukung segala kebaikan yang disampaikan tentang agamanya, lantas siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kitab kisah teladan dalam hadis, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dikatakan, Dalf bin Jahdar Ash-Shibli atau yang akrab dipanggil dengan nama Abu Bakar Ash-Shibli adalah seorang ulama sufi yang lahir dan dibesarkan di Baghdad. Beliau adalah sahabat sekaligus murid dari seorang wali Allah yang terkenal bernama Imam Junaid Al-Baghdadi. Dikisahkan, suatu ketika Syekh Abu Bakar Ash-Shibli sedang berjalan ke suatu desa dan ia melihat seorang pemuda kurus dengan rambut terurai memakai baju yang sangat kumal. Pemuda itu sedang duduk di antara kuburan. Pemuda itu meletakkan pipinya di tanah. Air matanya mengalir membasahi wajahnya. Mulutnya terus bergerak mengucap zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar yang tak henti-hentinya keluar dari mulutnya. Dan sesekali ia memandang ke langit. Syekh Abu Bakar Ash-Shibli sangat tertarik dengan pemuda tersebut. Karena itu ia menghampirinya. Namun ketika melihat kedatangannya, sang pemuda itu pun lari menghindar. Syekh Abu Bakar Ash-Shibli berusaha mengejarnya, tetapi karena selalu tertinggal, kemudian ia berkata kepada pemuda itu, "Perlahan-lahan wahai wali Allah." Mendengar ucapan Syekh Abu Bakar Ash-Shibli, sang pemuda hanya berkata, "Allah." Kemudian Syekh Shibli berkata lagi, "Demi Allah, sabarlah engkau menantiku." Sang pemuda hanya mengisyaratkan penolakan dengan tangannya sambil berkata, "Allah." Putus asa untuk menghentikan pemuda itu, Syekh Abu Bakar Ash-Shibli pun berkata, "Jika benar apa yang engkau katakan, maka tunjukkan kepadaku kesungguhanmu kepada Allah." Mendengar ucapan Syekh Abu Bakar Ash-Shibli itu, maka sang pemuda itu pun berteriak keras, "Allah!" Kemudian ia jatuh tersungkur. Ketika Syekh Abu Bakar Ash-Shibli sampai di tempat tersungkurnya pemuda itu, ia pun memeriksa keadaan pemuda tersebut dan ternyata ia telah meninggal. Syekh Shibli menjadi bingung sekaligus heran. Begitu besar tekadnya kepada Allah sehingga untuk membuktikan sebagaimana permintaannya, Allah harus mengambil nyawanya. Ada sedikit perasaan bersalah sekaligus kekaguman dalam hati Syekh Abu Bakar Ash-Shibli. Karena itu ia berkata, "Yaktasu birahmatihi may yasha' wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Syekh Abu Bakar Ash-Shibli pun berniat pergi sebentar untuk mencari kain kafan dan segala keperluan untuk memakamkan jenazah pemuda tersebut. Namun setelah kembali ia tidak menemukan jenazahnya. Bahkan tidak ada bekas tanda bahwa pemuda itu baru saja meninggal di tempat itu. Sekali lagi, Syekh Abu Bakar Shibli dibuat bingung dan bertanya-tanya siapakah yang mendahuluinya mengurus jenazah pemuda itu. Padahal ia tidak lama meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud berkata, "Ya Shibli, telah ada yang menyelesaikan urusannya. Jenazahnya telah dirawat malaikat. Hendaklah engkau banyak beribadah kepada Allah dan bersedekah. Karena pemuda itu tidak sampai kepada kedudukannya seperti itu, kecuali karena suatu sedekah yang pernah dilakukannya." Kemudian Syekh Abu Bakar Shibli pun berkata kepada suara tanpa wujud itu, "Beritahukanlah kepadaku, apakah sedekahnya itu?" Suara tanpa wujud itu berkata, "Ya Shibli, pemuda itu sebelumnya adalah seorang yang fasik, suka berzina, durhaka, dan gemar bermaksiat kepada Allah. Suatu malam, ia bermimpi kemaluannya menjadi ular dan mengeluarkan api dari mulutnya. Ia disembur dengan api itu sehingga tubuhnya menjadi hitam seperti arang. Setelah terbangun, ia gelisah dan ketakutan. Kemudian menyingkir dari orang-orang sekitarnya untuk bertobat dan khusyuk beribadah. Ia tetap dalam keadaannya itu selama 12 tahun, sehingga kemarin ia kedatangan seorang peminta-minta yang meminta makanan. Karena tidak memiliki apa-apa lagi, ia melepas baju yang dipakainya dan memberikannya kepada peminta-minta itu.
Karena begitu gembiranya, sang peminta-minta itu pun mendoakan sang pemuda tersebut agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa peminta-minta itu. Karena itulah pemuda itu memperoleh kemuliaan karomah seperti yang engkau lihat. Syekh Abu Bakar Asyibli hidup hingga usia 87 tahun dan wafat pada tahun 334 Hijriah dan dimakamkan di Baghdad. Beliau termasuk salah satu pembesar sufi dan para arif billah. Ada lagi kisah hikmah Syekh Abu Bakar Asyibli, salah satunya kisah dalam mimpi, sebagaimana tertulis dalam kitab Nasihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam sebuah mimpi seorang yang soleh dikatakan, setelah Syekh Abu Bakar Asyibli wafat, ia ditanya oleh malaikat, "Kamu tahu apa yang membuat Allah mengampuni dosa-dosamu?" Syekh Abu Bakar Asyibli menjawab, "Amal solehku." Malaikat berkata, "Bukan." "Ketulusanku dalam beribadah?" "Bukan." "Hajiku, puasaku, solatku?" "Juga bukan." "Perjalananku kepada orang-orang soleh dan untuk menimba ilmu?" "Bukan." "Lantas apakah yang membuat Allah mengampuni dosa-dosaku?" tanya Syekh Abu Bakar Asyibli. Malaikat itu pun kemudian menjawabnya dengan mengacu pada kisah pertemuan Syekh Abu Bakar Asyibli dengan seekor kucing di jalanan kota Baghdad. Kucing kecil itu terlihat lemas kelelahan oleh ganasnya hawa dingin hingga menyudut ke suatu tempat, berharap kondisinya bisa membaik. Melihat kucing itu, Syekh Abu Bakar Asyibli yang tergerak hatinya lantas memungut binatang malang itu, kemudian menghangatkannya di dalam jubah yang ia kenakan. Kemudian malaikat itu berkata, "Lantaran kasih sayangmu kepada kucing itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepadamu." Kisah hidup para wali Allah kerap menyampaikan hal-hal istimewa dari perkara yang tampak remeh, sepele di mata manusia tapi tidak rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kisah ini seolah mengajarkan kita tentang pentingnya sikap tawaddu atas segenap kesolehan ibadah betapapun hebatnya, juga keutamaan melembutkan hati dan mengulurkan bantuan termasuk kepada binatang, apalagi manusia. Saudara seiman, jangan menunggu kaya baru bersedekah dan membantu orang lain, tetapi jadilah orang yang kaya raya karena selalu bersedekah dan membantu orang lain. Ingatlah saudaraku, amalan yang sangat ringan dan sangat cepat tanpa harus khusyuk melakukannya adalah amalan bersedekah dan membantu orang lain, termasuk kepada binatang sekalipun. Masih ingatkah kalian tentang kisah seorang pelacur memberi minum seekor anjing yang kehausan? Masih ingatkah kalian kisah Imam Al-Ghazali memberikan minum seekor lalat dengan tinta penanya saat menulis kitab? Saudaraku, tidak ada amal kebaikan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah melakukan kebaikan selagi kita masih diberikan kesempatan. Tidak ada orang yang akan menjadi miskin karena bersedekah dan membantu orang lain. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan hidup kita, memudahkan segala urusan kita, dan bisa jadi dari amalan sedekah dan membantu orang lain, termasuk kepada binatang itulah yang akan membuat kita mendapatkan ampunan, rahmat, dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saudara seiman, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, ketika saya menyampaikan kisah ini, kalian mendengarkan dan mengamalkannya, maka saya akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang kalian lakukan. Namun, jika kalian share kisah ini kepada keluarga, teman, dan saudara kita yang lainnya, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang sama dari mereka yang mendengarkan dan mengamalkan kisah ini. Inilah salah satu dari banyak kebaikan yang kita dapatkan karena hadir dalam kajian ilmu agama yang menggunakan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah biha, ya Allah biha,
Ya Allah, bihusnil khatimah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.